malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat niku awis. Maka Bapak Ibu, akhir panjenengan usia senja ini jadikan akhir yang baik. Temanya adalah menata senja, meniti surga. Itu sebenarnya tagline dari pondok kami. Kalau tagline-nya, motonya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau pondok kami, karena itu usia senja, itu adalah menata senja, meniti surga. Meniti surga karena kita akan kembali ke rumah kita sesungguhnya. Asal kita kan surga, kita kan penduduk surga. Kita ditata usia senjanya supaya kita bisa meniti kembali ke kampung halaman. Maka Masya Allah Bapak Ibu, jangan sia-siakan akhir-akhir kehidupan kita yang sudah sunatullahnya dekat untuk kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggalnya adalah surga. Maka kita untuk bisa, sebentar Pak, surganya dulu yang mau kita titik dulu. Surga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Karena ini acara sawalan, ini adalah acara keagamaan tradisi ya, tradisi keagamaan Islam. Tentu saja apa yang saya sampaikan berdasarkan Islam. Bagi yang bukan Islam, monggo petik yang baiknya. Kalau tidak sesuai, monggo itu lakum dinukum hati-hati. Jadi surga itu ada 8 pintu. Pintu yang pertama namanya pintu sholat. Namanya aja pintu ibadah sholat. Pintu yang kedua namanya pintu sedekah. Yang ketiga pintu jihad. Yang keempat pintu puasa yang kita kenal sebagai Ar-Royan. Kemudian pintu yang kelima pintu haji. Pintu yang keenam pintu Al-Aiman. Ada penyiar TV Kompas yang namanya Aiman, ya, Aiman. Nah itu pintu, nama pintu surga. Kemudian pintu yang ketujuh panjang namanya Al-Kadhimin Al-Ghaidh wal Afina 'anil nas. Artinya pintu untuk orang masuk surga, yaitu orang-orang yang pandai menahan marah dan memaafkan. Nah ini pintu memaafkan, panjenengan saling memaafkan. Kemudian pintu yang ke-8 terakhir adalah pintu ilmu. Nah ini panjenengan sedang mencari ilmu. Dan pintu ridho atas segala ketentuan Allah, ridho atas si ketentuan saya nih, syukur si elek dengan tetap ridho. Kehilangan mobil ridho, ditinggal mati orang tuanya ridho, anaknya meninggal istrinya biar ridho. Nah itu pintu ridho ini memanggil orang-orang yang ahli sholat, nanti dipanggil lewat pintu sholat, akan terbuka sambil menyeru, wahai ahli sholat, masuklah dalam surga lewat aku. Pintu jihad, pintu sedekah juga gitu, wahai ahli sedekah, masuklah ke dalam surga lewat aku. Kemudian pintu jihad juga begitu, pintu Ar-Royan juga begitu, pintu haji juga begitu, pintu Aiman. Al-Aiman itu pintu masuknya orang yang surga tanpa hisab. Ibaratnya masuk perguruan tinggi nopo PNS, ASN itu tanpa tes, tanpa biaya, tanpa terus pokoknya nanti bilang melekat. Nah kemudian pintu yang ketujuh tadi, pintu orang-orang yang ahli memaafkan dan juga ahli menahan marah. Nah hari ini kita tadi ikrar sawalan.
Iki bahasane Jawa dadi kula nggih rada ora mudeng lho. Pareng melu minuti nggih blepotan nganti kula mbiyani dhewe. Melu kleru nek seru mengko salah gitu. Nggih, basa Jawa sampe Pak lho mesam-mesem. Kula asline ra Jawane ngapak bumi itu. Ya jadi kunci memonika lagi halal bihalal. Kunci memaafkan itu ada dua. Rasulullah menyampaikan lupakan dua perkara, dua hal, ingat-ingat dua perkara. Apa yang dilupakan? Lupakan kebaikan diri sendiri, lupakan keburukan orang lain. Ingat dua perkara. Apa yang diingat? Ingat-ingat keburukan diri sendiri, ingat-ingat kebaikan orang lain. Jadi kalau ingin memaafkan kuncinya kali ini ingat-ingat kebaikannya banyak. Meskipun ini salah karo aku, tapi oke saya maafkan. Aku ingat-ingat keburukan diri sendiri. Jebulannya tak perlu ngocok, jebulannya aku lebih elek. Terus lupakan dua hal, lupakan keburukannya, lupakan kebaikan diri sendiri. Keburukan ini sidik, lupakan kebaikan itu yang ming sidik jebulannya. Nggak diwalik jadi pendendam kita. Nggak diwalik, lupakan kebaikannya, ingat-ingat keburukannya, gitu. Lupakan keburukan saya, lupakan keburukan saya dan ingat-ingat kebaikan saya. Sudah dengan keburukannya, kok lupa kebaikannya. Sing dielingani kebaikanku, kok gak lupa keburukan saya. Orang kelingan, jangan semua kowe. Aku yo kaget. Sopo sing makan yang namu? Kecuali melarat kowe, bola bali moroni aku. Barang saya iki wis sukses. WA wae ora. Oke, teko iki. Sing diingat-ingat keburukannya, kebaikan saya diingat-ingat. Padahal kayu wis bantu anak dewe ya wis dibantu, ini lali kebaikan dia. Sing diingat-ingat kebaikan saya. Ora kelingan jangan semono ya. Aku tak lugu meneh. Maka Masya Allah, mari kita sama-sama lupakan dua perkara, ingat dua perkara. Lupakan dua perkara, ingat dua perkara. Lupakan kebaikan diri sendiri, lupakan keburukan orang lain. Ingat-ingat kan? Ingat-ingat keburukan diri sendiri dan ingat-ingat kebaikan orang lain. Siap halal bihalal, saling memaaf-maafkan insya Allah sangat jan biyen yo tau seneng ditolak yo jenda. Wong kok berkurawan gue asik kalau panitia anu mbak ini ora ya lo kita nek kayak teko aku ora loro aku zaman semono langsung terus gue amne bambang teko ora ya ketok teko aku yo nek kayak teko aku ora teko ngopo ngrebut e bae. Wong itu orang sejenis bapak. Masya Allah. Bapak Ibu, itulah pintu surga yang ketujuh. Dan jadi pemaaf itu luar biasa. Nanti akan
bukakan pintu surga dan berseru, wahai ahli yang wahai ahli. 8 pintu manggil semua, laris manis. Wah, pintu sholat manggil bagus. Wah. Terus pintu jihad manggil bagus. Terus pintu sedekah manggil bagus. Pintu rakyat bagus, 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 bagus. Nanti bingung dewe sing ora dileboni sing saking oke laris manis. Pintu 8 pintu manggil itu termasuk pada wanita solehah. Yang wanita solehah itu 4 pilarnya, yaitu 1. Menjaga sholat 5 waktunya, menjaga 4. Menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga auratnya, menjaga farjinya, auratnya, kemudian menjaga taatnya kepada suami. Kurang sekali dong, tapi terus dijaga. Menjaga sholatnya 5 waktu, menjaga puasa Ramadannya, menjaga auratnya atau perbuatannya, kemudian menjaga taatnya kepada suami. Maka qilalaha, dikatakan kepadanya, idkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang kalian suka. Masya Allah. Itulah wanita solehah kan mlebet lewat pintu mana saja yang milih. Maka Masya Allah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu surga kita titik lewat pintu yang 8 itu. Kemudian ada pintu tengah. Rahasianya pintu tengah itu adalah pintu ini, yang tengah ini kalau nutup semua. Kalau buka bisa buka semua. Meskipun pintu sholat terbuka, kalau pintu tengah ini mboten buka, mboten saged mlebet. Namanya pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada orang sampai 4 pintu buka semua. Pintu sedekah manggil, pintu sholat manggil, pintu jihad manggil, pintu haji manggil. Seneng banget orang blebu. Ono sing protes, wahai Allah, saya protes si fulan ini masuk surga. Siapa engkau? Saya bapaknya. Ada lagi satu, wahai Allah, saya protes si fulan ini masuk surga. Kamu siapa? Saya ibunya. Allah Maha tahu, tapi ditanya, saya tidak ridho anakku yang katanya anakku ini masuk surga. Langsung itu pintu sing papat mau buka nutup pelik bersama tertutupnya pintu ridho dari kedua orang tua. Ridho Allah li ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Menata senja meniti surga. Ini kulo percepat karena sudah hampir duhur, karena saya tadi melihat waktu saya hanya sekitar 50 menit tadi. Maka Bapak Ibu, menitinya kita ini meniti senja kita lewat 1. Pertama, kita harus mensyukuri hidup. Panjenengan syukur buatan hidup. Ada orang yang tidak bersyukur hidup kemudian gantung diri, tidak mensyukuri hidup kemudian minum baygon, terus turuning rel kereta yang lewat. Kita terus mensyukuri hidup. Paling konkret, kita yang hidup normal seperti biasa harian, tiap pagi ketika kita bangun tidur, kita syukuri hidup kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Wahai, tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Sebelum tidur kita pamit mati, doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu wahai Allah hamba hidup, dan dengan namamu pula hamba
mati. Ketika mau tidur kita pamit mati, ketika bangun tidur kita bersyukur sudah dihidupkan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Syukuri hidup ini. Meskipun rekoso uripe tetap disyukuri kehidupan ini. Jangan sampai kita durhaka pada yang memberi kehidupan, sehingga ada orang yang sampai bunuh diri. Itu yang pertama, syukuri hidup dulu. Meniti senja kita. Yang kedua, mensyukuri nikmat terbesar. Dalam Islam, nikmat terbesar itu adalah iman Islam. Islam ini, nikmat terbesar kita dalam Islam adalah Islam kita ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Baru sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh saja nilainya, gajinya sudah lebih besar itu bukan sama, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Pada dunia dan seisinya itu ada emas, ada perak, ada mobil, ada tambang-tambang, ada ikan, ada wah semua, ada pohon jati. Coba kalau itu diregani pinten, itu baru sholat sunnah 2 rakaat. Kalau Islam sholat sunnah 2 rakaat segitunya, apalagi kalau udah di surga nanti, berarti kita adalah orang-orang yang kaya. Saya percepat. Kemudian setelah mensyukuri nikmat terbesar, tadi mensyukuri hidup, kemudian ketiga menata diri untuk menjadi, menata diri untuk menjadi yang termulia. Siapa orang termulia? Inna akramakum indallah atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemarin selama sebulan lamanya kita kan mencoba untuk berusaha untuk meraih ketakwaan. Lo percepat gitu. Nah, setelah kita menata senja kita untuk menjadi orang yang takwa, meskipun takwa itu singertos Allah, jangan sampai kita ngaku-ngaku takwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Janganlah kalian merasa diri suci, janganlah kalian merasa diri takwa, janganlah kalian merasa diri baik, karena hanya Allah lah yang tahu siapa orang yang takwa, yang suci, yang menang kemudian hari kemenangan itu. Terus jangan ngaku-ngaku suci, baik, takwa, soleh dan sebagainya, jangan ngaku-ngaku. Wong sing rumangsa elek iku apik. Wong sing rumangsa apik iku elek. Sarang-sarang, wong sing rumangsa apik iku elek. Wong sing rumangsa elek iku apik. Buktinya kita setiap hari kan ngaku elek, sujud niku ngaku elek Pak Bu. Bagian tubuh kita sing paling apik, sing paling kita openi, saniki mau kula nggo selendang, saniki nggih ngopeni. Wajah adalah bagian tubuh yang paling kita muliakan, paling kita hormati. Coba nek antri jenengan disuruh wong sok, besok mrikine gegere lah mboten napa-napa lah, paling nggih rada makel ta. Coba nek sing disuk raimu. Mesu mesti kira, dan wajah ini taruh di atas di tempat yang tinggi. Nah, ini tempat yang terbaik tinggi. Sepalinge wonten bagian tubuh kita yang kotor banget. Ora dicuci nek ora kebangetan, paling sedina pindho niku mawon nek ning mburi. Dan niku rasa ning mburi diarani ketemu. Mangke nggih rawuh. Bahkan ketika sudah wudu ngentut bagian niku sing diopeni dicuci tetap nggon raine. Mriki malah dinengke wae. Nah, ketika kita ken ngaku elek salat dhuwur pundi wajah kita dengan sanes bokong, antara 2 bokong sing paling kotor, paling elek dhuwur pundi? Dhuwur niki kita. Nah, ketika kita sujud sesungguhnya kita sedang naruh ini di bawah, kita sedang ngaku pada Allah.
Ya Allah, kula jelek, saya kotor, saya hina, saya rendah, saya banyak dosa ya Allah. Lebih kotor dari ini, lebih rendah dari ini, lebih hina dari ini. Niku wajib ngaku elek niku setiap hari 5 kali 5 waktu, syukur ditambah waktu yang lain yang sunat, tahajud, duha dan sebagainya. Wajib ngaku elek niku. Nek mboten ngaku elek ping 5 sedina wae ditinggal satu salat duhur dosanya besar sekali. Jadi awake dhewe niki nek ngaku elek, wong sing ngaku elek niku rumangsa elek niku apik, sing rumangsa apik niku elek. Nah, kita percepat. Yang kedua menjadi orang. Yang ketiga, tadi berapa? Pertama mensyukuri hidup, kedua mensyukuri nikmat terbesar, ketiga menjadi orang yang paling mulia, yang keempat menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tadi di awal sudah saya sampaikan, wong sugih kuwi sejatine wong sing ora duwe apa-apa ning iso apa meneh nek duwe apa-apa. Ini khairun nas, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan nunggu kaya untuk bisa jadi manfaat. Rasa nunggu sehat untuk jadi manfaat. Wong loro wepak yo iso ndongake wong liya, malah doanya makbul. Jadi menjadi khairun nas yang keempat. Kemudian menjadi orang yang berani. Wis tuwa ning kandel. Orang yang paling berani adalah orang yang paling takut. Takut kepada Allah. Orang yang paling berani adalah orang yang paling takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, kata Rasulullah, maka akan Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka akan Allah jadikan ia takut kepada segala sesuatu. Takut orang itu miskin, takut orang itu bansos, takut orang kebagian, takut orang itu tiket, takut orang itu bojo, loro, telu, papat. Ya kalau dia nggak takut kepada Allah, Allah akan jadikan dirinya takut kepada segala sesuatu. Tapi kalau dia takut kepada Allah, akan Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Di usia senja ini, apa pun cedak akan merasa wedi kecuali kepada Allah. Jadi orang yang berani. Kemudian menjadi orang yang cerdas. Yang kelima, siapa orang yang cerdas? Kita sudah meskipun hafalannya sudah begitu lekat, tapi tetap cerdas. Cerdas Rasulullah, yaitu orang yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidah. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan sesudah mati. Ulaika kal ahyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dan terus pengen cerdas di usia senja ini, banyak ingat mati dan persiapkan sebaik-baiknya untuk kehidupan sesudah mati. Nek perlu pulang dari sini nanti tumbas kain kafan. Jadi mudah repot kapan-kapan meninggal, kain kafan wis siap pada ahli waris. Nek ono bobo kayak wis tak siap ke kabeh. Masya Allah, lo itu luar biasa loh. Dan ada teman saya beberapa yang sudah siap 4 hari sebelum meninggal dunia. Persoalan dunia tutup kabeh, tutup kain kafan, buang-buang utang-utang dilunasi kabeh. Begitu saatnya meninggal dunia, bar isya wis ampal niko ngomong ini pesan-pesan ini itu. Begitu jam 9 ngomong karo putrane sing sulung, kowe salat durung salat. Tapi tolong telepon Ustaz Anan dulu. Saya kalau nanti meninggal dunia, tolong Ustaz Anan yang memandikan. Tenang orang hati anak ini ku menelpon dulu, terus sholat isya meninggal dunia. Saya ditelepon lari, masih komandan ngadusi separuh
episode mengadusi memandikan beliau. Beliau adalah orang Gorontalo yang sudah kayak kakak sendiri. Bapak Ibu tadi orang yang paling berani, orang yang paling cerdas, kemudian orang yang paling kuat. Panjenengan menata diri menjadi orang yang kuat, meskipun lemah, pelaku timid, jadilah orang kuat. Siapa orang yang kuat? Adalah bukan, kata Rasulullah, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, menang gelut, tapi orang yang paling bisa menahan amarahnya ketika dia berhak untuk marah, yaitu orang yang sabar. Wis tuwa ora sabaran, ya kebangetan nih. Wis tuwa kudune semakin sabar. Kemudian Bapak Ibu yang kesekian, ya tadi enggak karena cepetan saya lupa nomor berapa. Jadilah ahli ibadah. Mun sepuh, mun usia senja, jangan tinggalkan sholat. Wong sehat kuwi sejatine wong sing gelem ibadah sanajan lara, apa meneh nek ora lara. Sawalike wong sehat kuwi wong lara kuwi sejatine wong sing ora gelem ibadah sanajan sehat, apa meneh nek ora sehat. Nek iku diganti tuwa, wong sehat kuwi sejatine wong sing gelem ibadah sanajan tuwa lemah ngoten iki. Bahasa diganti apa meneh nek isi nom. Masya Allah, menjadi ahli ibadah. Kemudian dua yang terakhir, menjadi orang yang kaya perbanyak amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sholat puasa Ramadan. Amal soleh niku Bapak Ibu adalah nek kula seorang seniman, amal soleh itu sebuah lembah yang sangat indah yang terletak di antara Bukit Basmalah dan Bukit Hamdalah. Jadi nopo-nopo nek di depannya Basmalah, di belakangnya Hamdalah itu jadi amal soleh. Arab lumbuh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini amal soleh. Badai munjuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki amal soleh, minimal bismillah dan alhamdulillah. Syukur ngangge Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terakhir alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Bahkan nyuwun sewu ke belakang saja bisa jadi amal soleh. Doanya apa nek badhe teng WC? Bismika Allahumma ahya, bismika amut rahmatu betul. Bisa tekan telung dino ning jero. Nggih. Napa doane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Medale masuknya kaki kiri dulu. Itu amal soleh. Keluarnya kaki kanan. Begitu keluar, alhamdulillahilladzi al-ghaba ada wa'afani. Wah, niku nek panjenengan niku ping 10 ning duwi loro weteng dadi amal soleh pinten cobi? Dahar pinten? Sare mawon. Sare tidur itu rata-rata 8 jam misalnya, di total 8 jam. Hidup kita sehari 24 jam. Berarti sare niku sepertiga hidup loh. Nek panjenengan sekarang umurnya 60 tahun, berarti tidur Anda itu 20 tahun. Loh nek mboten dadi amal soleh lah. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rugi karena tidak beramal soleh. Jadi orang-orang yang merugi. Maka jadi usia senja ini jangan jadikan tidur kita hanya sekedar nyaur turu ngantuk. Makan kita jangan hanya sekedar menjadi nyaur lapar haus.
dan amalan-amalan ini sampai meludah ke kiri saja amal soleh tuntunan. Tunda ini kalau lagi nyetir istrinya di sini ya jangan ke kiri. Yang dilarang itu meludah kemana? Ke arah mana? Atas. Nanti balik. Nanti balik kembali. Gitu, terus meludah ke kiri saja. Jangan-jangan amalan kita, amalan panjenengan sing paling ikhlas yang menyebabkan masuk surga adalah meludah ke kiri karena tidak berharap pujian dari orang. Jangan-jangan sedekah kita nggak diterima Allah karena ria. Sholat kita, haji kita ria semuanya. Hanya satu ludah, setiap meludah ia ikhlas. Jangan-jangan meludahnya inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Jangan-jangan kita masukkan kaki ke WC, kaki kiri itulah yang memasukkan kita ke surga karena ikhlas. Ikhlas betul? Nek kaki kirinya bukan kehilangan nopo-nopo mesti ikhlas toh. Ludah ke kiri bukan kehilangan nopo-nopo mesti ikhlas toh. Nopo jenengan mau ludah kiri malah pamer. Teman-teman, wahai kabeh aku mau ludah ke kiri. Lah mboten toh. Tapi kalau kita sedekah bisa jadi difoto, diupload, di-share. Jangan-jangan masuk surga kita karena meludah kita ke kiri. Karena minum kita pakai tangan kanan. Sehingga amalan lainnya wah terbang seperti fata morgana karena bisa jadi ria. Perbanyak amal soleh. Yang terakhir tadi amal ibadah, amal soleh. Kemudian yang terakhir kita perbanyak istighfar. Mun sepuh, mun usia senja, yang kita lalui sudah banyak, mestinya dosa kita banyak. Ada yang merasa tidak punya dosa? Semuanya pasti merasa banyak dosa. Nah, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah yang sudah, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Orang yang paling takwa, orang yang paling bersyukur, orang yang paling ikhlas pun setiap hari beristighfar mohon ampun kepada Allah minimal 100 kali. Lah kita mestinya lebih dari itu. Maka Bapak Ibu sebagai kunci penutupnya, kalau panjenengan minder bersaing dengan orang-orang soleh dengan amal solehnya, wah nek koncoku kayak wong soleh tenan, jenggote wae, pakaiane wae, batu wae, wah kayak minder. Kalau kita tidak bersaing, mampu bersaing dengan orang-orang soleh dengan amal solehnya, minder bersaing dengan amal solehnya, maka bersainglah dengan para pendosa saja dengan istighfarnya. Bersainglah dengan para pendosa dengan istighfarnya. Istighfar ini pula lah yang membuat saya merasa jadi tidak minder. Wong kula biyen penyanyi, wong kula biyen ahli glek-glek-glek, wong kula biyen nggih was macam-macam, kaya apa baguse, kaya apa lumayan penghasilan luar negeri dan sebagainya, kaya apa le mudah berbuat maksiat. Tapi karena saya mencoba untuk bersaing dengan para pendosa dengan istighfarnya, kula iso tuku tanah 5.000 meter hampir 700 juta dengan istighfar. Astagfirullah, selama bulan puasa istighfar ketuku pada duit 2 juta tok 780 juta kebeli karena istighfar. Orang datang ke saya, Ustaz kok rumahnya mau dijual? Ginopo? Saya mau beli tanah orang duit 2 juta tok, tapi waktu itu saya istighfar terus. Wis Ustaz, dulu tak delok saking Jakarta datang ke sini, kemudian lihat bareng saya, kemudian pulangnya dari tanah itu, Ustaz rumahnya nggak usah dijual, tanahnya saya saja yang beli, saya hibahkan untuk istighfar.
Kemudian bangunnya juga dengan istighfar. Oh, istighfar terus. Baca, karena sudah habis waktunya, baca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Janji untuk orang-orang yang beristighfar. Masya Allah, dasar sekali. Sing ora duwe anak, durung duwe anak, istighfar diparingi anak. Sing pailit lagi utangnya oke, istighfar, insya Allah akan diberi rezeki. Sing lagi paceklik ora udan-udan, istighfar, niku akan diparingi hujan. Sing orang duwe tanah, pengen duwe tanah luas, mengalir di bawahnya sungai-sungai, istighfar, niku dikurangi. Nah, tanah pesantren usia siap wahiro niku jannati tajri min tahtihan anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berdasarkan ayat ini kula nagih Gusti, ayat niki jenengan proses nyukani kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Niki mun wonten ning kula mboten gadah harta, kula tak istighfar sesuai dengan perintah jenengan. 3 minggu saya dikasih itu. Bismillah ya. Bismillah, perbanyak istighfar di usia senja ini. Mudah-mudahan begitu kita menghadap Allah, mati dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita, dan diterima amal soleh kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, Bapak Ibu. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, kebenaran hanya milik Allah semata. Bagi yang ingin ikut nyantri, karena ini pesantrennya adalah untuk orang tua usia senja, silahkan. Mulai Mei ini sudah pindah ke Kalibawang, masih seadanya. Tempatnya indah, panjenengan habis ini kumpul di sana. Tempatnya indah sekali, insya Allah di pinggir Sungai Progo. Pemandangannya langsung Merapi, lembah sungai yang kelak-kelak Merapi. Nek dijadikan resto gitu, kok kafe sini orang tandingan itu sekitaran itu, karena pemandangannya dapat gunung, dapat sungai, dapat lembah. Ini kita jadikan pesantren. 3 hari 2 malam, nginepnya hanya 3 hari 2 malam saja. Monggo kalau paling direk bisa minta info ke Ibu Tati, mungkin Pak Ibu Tati nanti saya jangan bosan kalau saya beri info-info ke Ibu Tati ya. Matur nuwun, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah, kalau ada benar dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Anan yang sudah mengisi